Kabur saja. Di mana Maharani? Gumam Parel. Di mana Pipi? Gumam Ariel. Mereka sama-sama menggeledah kamar-kamar itu, tidak ada siapapun di dalam sana. Penjagaan sedang melonggar, karena akibat peperangan di rumah itu banyak bawahan Ariel yang terluka. Alhasil mereka uring-uringan mencari Sila dan Pipi. Kedatangan Frans dan Nando membuat Frans dan Nando melempar pandangan, melihat kesibukan Ariel dan Parel, seolah sedang mencari sesuatu. Abang sedang nyari apa? Tanya Frans. Maharani, jawab Parel. Pipi, jawab Ariel bersamaan dengan Farel tadi. Tadi aku lihat pria berkumis dan pria berjanggut yang menembak mati Liang Roy ada di pasar pusat. Kelihatannya mereka begitu sibuk, jawab Frans. Apa? Farel dan Ariel menyaut serentak. Kapan Pipi keluarnya? Gerutu Ariel segera berlari meninggalkan Frans dan Nando. Kenapa tidak bilang dari tadi, ha? Bentak Farel. Bukannya aku baru datang ya, Bang? Bagaimana cara aku tahu kalau mereka pergi tanpa izin Abang? Jawab Frans dengan tampang polosnya. Kaunan, Farel menunjuk wajah Nando. Saya sudah katakan pada Nona untuk pulang Tuan, tapi mereka tidak mau mendengarkan saya. Mereka bilang datang sendiri, sendiri pulang juga sendiri-sendiri. Jawab Nando membuang muka. Sial, umpat Farel berlari meninggalkan Nando dan Frans. Kapan Abang bicara sama mereka? Tanya Frans penasaran. Bukankah dari cara mereka melarikan diri dari kita sudah jelas? Kekeh Nando. Abang pantas jadi asisten CEO, puji Frans mengagumi kepintaran Nando. Nando mengangguk sombong. Farel mendatangi hotel yang dekat dengan tempat tinggal mereka saat ini. Dilihat dari CCTV ternyata Sila dan Pipi yang menyamar memang tinggal di hotel itu, tapi salah satu pekerja mengatakan kedua orang itu sudah check out beberapa menit yang lalu. Farel mengumpat pelan. Ia berlari lagi mencari taksi hingga ia tiba di bandara mencari-cari kekasihnya. Kenapa kau di sini? Tanya Ariel. Aku dapat kabar dari pihak hotel kalau mereka sudah pergi beberapa menit yang lalu. Jawab Farel. Aku juga diberitahu oleh salah satu penjual boneka yang memberikan fotoku padanya. Cak-cak, dia benar-benar marah besar. Decak Ariel. Ini semua salahmu, ketus Farel. Diam kau juga salah, balas Ariel tak kalah ketus. Apa kau bisa diam? Geram Farel. Berisik, ketus Ariel. Ariel dan Farel masih sempat-sempatnya berdebat mencari Sila dan Pipi. Sudah berapa kali mereka mencoba menghubungi nomor Sila, Pipi, tapi panggilan ke nomor Ariel dan Farel telah dialihkan. Tapi saat mencoba nomor HP orang lain aktif namun tidak diangkat oleh Sila maupun Pipi. Sepertinya kedua perempuan cantik itu benar-benar marah hingga berani mengerjai dan membuat kedua pria itu uring-uringan seperti orang gila mencari orang hilang saja. Sila dan Pipi telah memijakkan kakinya di Bandara Republik Indonesia. Mereka bergandengan tangan dengan penyamaran seperti laki-laki itu. Walau ditatap aneh oleh beberapa orang, Sila dengan sopan menjawab mereka kakak adik yang baru saja mencoba merantau dari negeri jauh dan tidak bisa berpisah satu sama lain. Kita kemana, Kak? Tanya Sila. Kita lihat ke mansion ya, aku penasaran. Jawab Pipi. Sila terpaksa menuruti kemauan Pipi hingga ia bisa melihat kekacauan akibat penyerangan orang misterius. Bahkan lebih syoknya lagi, kedua satpam keluarga Farel sedang koma di rumah sakit. Belum sadarkan diri dikeroyok orang-orang misterius itu. Sila membawa beberapa pelayan ke rumah sakit dan membayar semua biaya pengobatannya. Pipi menghubungi Jessie yang ternyata sedang berada di rumah sakit yang sama, merawat kedua satpam yang masih koma. Maafkan Momi Jessie ya. Momi pasti bukan sengaja mengabaikan kalian, tapi karena keadaan Pak Joko dan Pak Anton masih kritis. Ucap Pipi memohon maaf pada semua pelayan-pelayan keluarganya. Iya Nona, kami mengerti, kami juga hanya bisa bantu doa, jawab mereka serentak. Sila dan Pipi mendatangi Jessie, ternyata Jessie dan Ramon tampak begitu sibuk melihat ke kaca memastikan keadaan Joko dan Anton baik-baik saja. Momi, sapa Sila dan Pipi serentak. Sontak saja Jessie dan Ramon menoleh lalu melihat Sila dan Pipi ada di dekat mereka saat ini bukan di negara lain. Kenapa kesini nak? Kita tidak tahu kapan bahaya datang. Tanya Jessie memeluk Sila dan Pipi bersamaan.
Kami sudah membasmi dalangnya, Mom. Jawab Pipi dan Sila kompak. Jessie dan Ramon menganga lebar mendengar cerita heboh Pipi yang tak heran lagi. Mereka ketahui begitu bawel. Itulah pesona Pipi hingga Ariel jatuh cinta pada gadis itu. Tak berapa lama kemudian keluarga Joko dan Anton tiba dalam keadaan tergesa-gesa dari kampung. Mereka menangis melihat keadaan suami mereka di balik kaca itu. Bahkan anak-anak mereka pun menangis. Ramon tak henti-henti meminta maaf, begitu juga Jessie. Istri dan anak Joko serta Anton tak menyalahkan Jessie dan Ramon. Asalkan suami mereka sembuh dan biaya pengobatan tidak dipikirkan lagi oleh mereka. Jujur saja mereka tahu itu sudah risiko pekerjaan yang harus diterima. Mau pekerjaan mudah, gaji besar tapi tidak ada risiko berbahaya itu tidak mungkin. Itu sebabnya mereka hanya bisa berdoa. Sila dan Pipi menemani Jessie serta Ramon yang setia menunggu pekerjanya. Betapa terharunya keluarga kedua satpam itu mendapat perhatian dari atasannya padahal dibayarin biaya rumah sakitnya saja. Sudah syukur tak perlu merepotkan diri untuk tinggal di rumah sakit hanya demi seorang pekerja kecil. Oh, Pak Joko dan Pak Anton sudah lama kerja sama Mommy dan Papi ya? Sila mengangguk-anggukan kepalanya. Udah berapa tahun, Pi? Tanya Pipi. Mungkin udah 20 tahun juga, jawab Ramon. Pantas saja Papi dan Mommy khawatir dengan mereka, senyum tulus Sila. Berkat mereka kami bisa melarikan diri, nak. Apa menurutmu Mommy orang yang tidak tahu balas budi, Ham? Tanya Jessie lembut. Sila nyengir. Hehe, kenapa kalian hanya pulang berdua? Tanya Ramon penasaran. Iya nak, di mana Ariel dan yang lainnya? Apa mereka semua ada di mansion? Tanya Jessie pun baru menyadari sesuatu. Sila membuang muka sedangkan Pipi menekuk wajahnya tak suka. Ada apa nak? Apa yang terjadi? Tanya Ramon hingga Jessie terdiam mengingat kata-kata Sila sebelumnya. Kalian masih marah sama mereka? Tanya Jessie tiba-tiba. Ramon seketika kepalanya berdenyut seolah merasakan kekhawatiran Ariel dan Paril di negara sana. Ramon pun mengomeli Pipi dan Sila seperti emak-emak namun dibela oleh Jessie. Tahu apa kamu tentang perasaan perempuan, ha? Kalian laki-laki mau enaknya saja, tidak tahu apa-apa tentang perasaan kami. Marah Jessie. Ramon menjatuhkan rahangnya. Kamu membela mereka, sayang. Bukankah kamu seharusnya tahu kalau mereka khawatir itu sebabnya melakukan hal itu? Apa salahnya bilang-bilang sama Pipi, Pi? Jawab Pipi. Tidak ada salahnya untuk jujur kan, kenapa harus menipu? Kesal Sila. Kalau tidak tahu lebih baik Papi diam aja, tidak usah ikut campur. Serang Jessie. Ya Tuhan, aku tidak mengerti pikiran perempuan yang tidak mau salah. Guru Ramon yang kini malah terkena getah akibat membela putranya.